Lah nggih. Loh, sampean pernah dengar enggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Ya, tahu krungu kowe? Ana kitab jenenge Sulamut Taufik. Iya apa gak? Iku sing aran Mbak Alawi niku. Dadi lamun toh santri-santri nganggep Mbak Alawi ku gagal, sanadmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Dadi lamun toh kowe gagalne Mbak Alawi, patahlah ngaji kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi kembali di channel GDA Official. Salam Pancasila harga mati, salam NKRI harga mati, merdeka. Di sini saya ingin mencoba untuk menanggapi terkait ceramah dari Gus Kausar ya, yang tadi kita sudah simak dan saksikan bersama-sama, yang beliau mengatakan kalau kita membatalkan nasabah alwi berarti kita sama saja membatalkan sanad keilmuan gitu ya. Ini sesosok Gus sampai berceramahnya seperti itu, padahal beliau ini kan ulama, masa nggak bisa membedakan antara sanad dengan nasab sih. Nah, kalau kayak gitu kita simak bersama-sama ya. Ini ada penjelasan sedikit dari redaksi muslimah ya .or.id. Mustalah hadis. Penjelasan untuk sanad yang terputus, tadlis dan muttorib. Ya, ini dia ya. Coba kita simak bersama-sama. Sanad yang terputus. 1. Penjelasannya, 2. Pembagiannya, 3. Hukumnya. Itu ya. 1. Sanad yang terputus adalah yang tidak tersambung atau tidak bersambung sanadnya, dan telah disebutkan bahwa di antara syarat hadis sahih yang berjumlah 5 salah satunya adalah bersambung sanadnya. Jadi seperti ini ya. Untuk terkait sanad, contoh seorang Habib Ba'alwi, beliau berguru kepada kiai yang ada di Nusantara. Sanad keilmuan kiai tersebut bersambung kepada Rasulullah SAW. Apakah kalau seandainya ada orang awam yang berguru kepada Habib tersebut, karena Habib tersebut memiliki guru yang bersambung kepada Rasulullah melalui kiai, apakah orang awam ini akan batal sanadnya? Tentu saja tidak. Karena sanad keilmuan itu sangat berbeda sekali dengan nasab. Kalau nasab bisa dikatakan batal karena tidak ada ketersambungan dari Ubaidillah kepada Imam Ahmad. Akan tetapi kalau sanad keilmuan dari Habib-Habib Ba'alwi Yaman yang berguru kepada kiai-kiai pribumi yang ada di Nusantara, kalaupun ada orang awam yang berguru kepada Habib, karena Habib tersebut memiliki guru kiai yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tentu saja sanad keilmuannya tidak akan terputus. Gitu ya. Harusnya seorang ulama jangan malah menakut-nakuti orang awam gitu loh. Ini nggak pas lah. Gus Kausar ini kan ulama gitu loh. Lanjut ya. Sanad yang terputus terbagi menjadi 4. Mursal, mu'alak, mu'dol, dan juga munqati. Yang pertama adalah mursal. Mursal adalah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW oleh sahabat atau tabi'in yang tidak mendengar langsung dari Nabi SAW. Ya. Jadi ada sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, jadi diklaim ya, kalau hadis ini tuh katanya dari Nabi oleh sahabat atau tabi'in, tapi tidak mendengar langsung dari Nabi SAW, itu disebut mursal atau tidak tersambung sanadnya. Nah, lanjut ya. Yang kedua, mu'alak adalah hadis yang dihilangkan awal atau terkadang
Yang dimaksudkan adalah yang dibuang semua sanadnya, seperti perkataan Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat Allah di setiap keadaannya. Adapun hadis yang dinukil penulis kitab misal Umdatul Ahkam yang dinisbatkan pada aslinya, maka tidak dinilai sebagai hadis mu'allaq karena orang yang menukil tidak menyandarkan hadis tersebut pada dirinya, akan tetapi dinisbatkan misal diriwayatkan oleh Abu Daud. Gitu ya. Selanjutnya, mu'dol adalah hadis yang dibuang di tengah-tengah sanadnya dua rawi secara berturut-turut. Untuk selanjutnya, muqati adalah hadis yang dibuang dari tengah sanadnya, satu, dua, atau lebih, dan tidak berturut-turut. Terkadang maksudnya adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya, maka termasuk di dalamnya hadis yang 4 tadi, mursal, mu'allaq, mu'dol, dan muqati itu sendiri. Misalnya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ia berkata, menceritakan pada kami Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ia berkata telah mengkhabarkanku Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwasanya ia mendengar dari Alqamah bin Abi Waqqas Al-Laitisi mengatakan, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu an di atas mimbar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya hingga akhir hadis. Maka jika dibuang dari sanad tersebut, Umar bin Khattab radhiyallahu an dinamakan hadis mursal. Jika yang dibuang Al-Humaidi dinamakan hadis mu'allaq. Jika yang dibuang Sufyan dan Yahya dinamakan hadis mu'dol. Jika yang dibuang Sufyan saja atau bersama At-Taimi dinamakan hadis munqati. Seluruh hadis munqati ditolak dikarenakan ketidaktahuan keadaan rawi yang dibuang. Namun berikut ini adalah munqati yang dikecualikan dari penolakan tersebut. Mursal sahabat, mursal kibar tabi'in menurut sebagian besar ahlul ilmi adalah sahih jika dikuatkan oleh mursal yang lain atau diamalkan para sahabat atau dengan kias. 3. Mu'allaq jika dengan bentuk kata yang tegas dalam kitab yang komitmen dengan hadis-hadis sahih seperti Sahih Bukhari. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bersambung dari jalan yang lain yang memenuhi semua persyaratan untuk diterimanya hadis. Ya, jadi itu tadi pengertian tentang sanad yang terputus atau sanad yang tidak bersambung ya. Jadi untuk Gus Kausar, panjenengan ini kan ulama. Jangan sampai menakut-nakuti para jamaah lah. Ya, Anda menakut-nakuti seperti itu sama aja Anda mendoktrin. Ya Anda kalau berguru sama Habib ya tidak masalah. Kan Habib tersebut kan ada sanad keilmuannya kepada kiai yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak jadi masalah. Soalnya yang batal itu bukan sanad keilmuannya, melainkan yang batal itu adalah nasabnya. Jadi seperti itu. Ini seorang Gus loh, ulama. Semua orang tahu beliau ini public figure. Tapi kok bisa gitu loh mengatakan kalau kita membatalkan Ba'alwi berarti kita membatalkan sanad yang ke Ba'alwi. Nauzubillahi min dalik. Jadi seperti itu saudara-saudaraku ya. Kalau untuk saudara-saudaraku semuanya yang berbeda pendapat dengan saya khususnya, apalagi saudara-saudaraku semuanya yang ada di Nusantara ini masih banyak sekali yang percaya kalau Ba'alwi itu adalah cucu Rasulullah.
itu terserah ya. Tapi untuk saya pribadi, Ba'alwi itu batal dari segi nasabnya. Ba'alwi itu batal dari segi nasabnya. Tapi untuk sanad keilmuannya, saya pun berkali-kali mengatakan, banyak ba'alwi-ba'alwi yang berguru kepada kiai-kiai yang dari Nusantara. Sanad keilmuan mereka tidak terputus. Karena apa? Kiai yang dari Nusantara itu sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Baik itu sanad, baik itu nasabnya, sama-sama bersambung kepada Rasulullah. Nah, yang jadi pertanyaan sama kita, Ba'alwi yang berguru kepada Ba'alwi lagi, nah kita nggak tahu apakah Ba'alwi tersebut bisa bersambung kepada Rasulullah. Sanadnya kita nggak tahu. Tapi kalau segi nasab, emang Ba'alwi saya katakan batal. Tapi kalau segi sanad, karena banyak sekali Ba'alwi-Ba'alwi yang berguru kepada kiai yang ada di Nusantara, ya saya katakan sanad keilmuannya itu tidak batal. Itu loh. Jadi jangan menframing dan menakut-nakuti jamaah ya untuk Gus Kausar gitu ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.